Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Pramaswari Hairunisa dengan NIM 102042400085 dari kelas 2405. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan TP modul 2 dari mata kuliah penambangan data mengenai regression dan clustering menggunakan dataset CSV yang telah diberikan. Oke, di sini soal nomor satunya kita diberikan dataset. Lalu untuk soal nomor 2, perbedaan mendasar antara model linear regression dan K-means clustering berdasarkan pendekatan machine learning atau supervised learning versus unsupervised learning. Oke, jadi learning regression itu termasuk dalam supervised learning karena menggunakan data yang telah punya target atau punya tujuan label untuk melakukan prediksi. Namun untuk K-means clustering itu termasuk unsupervised learning karena nggak pakai label, terus juga dia tuh mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik. Oke, nomor 3. Di sini saya membagi dataset menjadi data training dan data testing menggunakan train test dan split. Nah, proporsi yang digunakan yaitu 80/20, di mana 80% digunakan untuk pelatihan model dan 20% dilakukan untuk pengujian. Parameter random state juga digunakan agar hasil pembagian data selalu konsisten setiap kali program dijalankan. Oke, nomor 4, di sini saya membuat model linear regression, kemudian melatih model menggunakan fungsi fit. Oke, setelah model itu dilatih, di sini saya menggunakan predict untuk melakukan prediksi terhadap data testing. Oke, di sini ada model fit digunakan untuk melatih model menggunakan data training, lalu model predict digunakan untuk memprediksi data testing berdasarkan model yang telah dilatih. Lalu masuk ke nomor 5, mengenai koefisien dan intercept pada linear regression. Koefisien itu adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya. Intercept adalah nilai awal atau konstanta ketika semua variabel independen bernilai 0. Nah, oke, di sini koefisien menunjukkan bahwa pengaruh masing-masing variabel terhadap target, sedangkan intercept menggunakan variabel nilai awal ketika seluruh variabel nilai input berupa 0. Lalu di sini saya juga menampilkan nilainya menggunakan model untuk kodenya itu pakai model coef dan model intercept. Oke, nomor 6 di sini kita diminta untuk menghitung mean squared error dan R-squared. MSE digunakan untuk mengukur error prediksi model, sedangkan R-squared digunakan untuk mengetahui seberapa baik model menjelaskan data. Semakin kecil nilai dari MSE, semakin besar nilai R-squared, maka model akan semakin baik. Selain itu juga R-squared atau R kuadrat itu adalah metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa baik model mampu menjelaskan variabel data. Jadi nilai R squared ini berupa pada rentang 0 sampai 1. Kalau nilai mendekati 1 berarti model itu sangat baik, tapi kalau mendekati 0 itu kurang baik. Selanjutnya mengenai elbow method pada K-means clustering. Di sini elbow method itu adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah cluster atau sikanya terbaik dalam algoritma K-means. Jadi metode ini dilakukan dengan menghitung nilai tertentu atau within cluster sum of square atau yang disingkat WCSS dari beberapa nilai K. Kemudian hasilnya divisualisasikan dalam bentuk grafik. Jadi outputnya itu grafik. Jumlah cluster optimal ditentukan pada titik yang membentuk sudut siku atau elbow. Titik tersebut menunjukkan bahwa penambahan jumlah cluster setelah titik tersebut tidak memberikan penurunan inertia dan signifikan. Lalu soal nomor 8 itu mengenai menunjukkan sintaks inisialisasi dan pelatihan K-means. Di sini kita kodenya menggunakan n cluster sama dengan 3. Itu digunakan untuk menentukan jumlah si clusternya. Lalu menggunakan fit X digunakan untuk melatih model clustering menggunakan data.
Pada soal nomor 9 di sini kita menghitung Shih-Hato score. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan klaster yang baik. Nilai yang mendekati 0 berarti menunjukkan klaster yang saling tumpang tindih. Jadi kayak bertabrakan gitu. Sedangkan nilai negatif menunjukkan pengelompokan yang kurang baik. Nah, di sini kita pakai kodenya. Nilai mendekati plus 1 menunjukkan klaster yang sangat baik dalam data klaster karena memiliki kemiripan yang tinggi. Oke, lanjut ke nomor 10. Di sini mengenai tentang ARI atau Adjust Rank Index. Oke, Adjusted Rank Index adalah metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kesamaan atau hasil clustering dengan label asli yang sudah diketahui. Nah, nilai ARI ini berada pada rentang kalau misalnya 1 itu hasil clustering sempurna, kalau 0 itu hasil clustering tapi dia acak, kalau negatif itu buruk hasilnya. Oke, salah satu contoh penggunaan ARI yang bisa saya berikan itu kalau kita punya data asli atau label yang asli itu, misalnya data pelanggan, contohnya data pelanggan yang kita udah tahu kategorinya gitu loh. Contohnya seperti itu. Setelah itu dilakukan clustering menggunakan k-means. Hasil clustering dibandingkan dengan label asli menggunakan ARI untuk mengetahui kualitas dari si clustering itu tersendiri. Oke. Lanjut ke soal nomor 11. Di sini mengenai tentang overfitting dan underfitting. Overfitting terjadi karena model terlalu menghafal data training sehingga performa testing itu menjadi buruk atau menurun performanya. Sedangkan underfitting itu terjadi ketika model terlalu sederhana sehingga tidak mampu memahami pola datanya tuh dengan baik gitu. Jadi nggak bisa mencerna pola data dengan baik. Nah, perbedaan dari overfitting dan underfitting itu kesimpulannya menurut saya pribadi, kalau misalnya overfitting ini akurasi trainingnya tinggi tapi dari testing itu rendah. Kalau misalnya underfitting itu akurasi training dan testingnya itu sama-sama rendah. Jadi kalau under dua-duanya sama-sama rendah, kalau over hanya akurasi trainingnya aja yang tinggi. Nah, untuk model yang baik itu adalah model yang mampu memberikan performa yang seimbang pada di data trainingnya itu dan testingnya. Jadi nggak under juga, jadi dia bisa menyeimbangkan hal tersebut untuk dari model yang baik. Oke, mungkin sekian penjelasan dari TP modul 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.